Hey, is that the roof of your treehouse? Halo, kembali lagi bersama saya. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sekaligus membahas kisah seorang wanita cantik, yaitu sang pengasuh bocil. Film bergenre komedi horor ini berjudul The Babysitter 2017. Film ini menceritakan seorang babysitter cantik bernama Bee. Tak hanya cantik saja, wanita ini biangnya seksoi. Wanita ini berubah menjadi sosok yang berbeda saat mengasuh bocah remaja. Penasaran apa yang diperbuat dan kejutan apa yang diberikan dari wanita ini? Langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa jangan lupa klik like, subscribe, dan klik loncengnya ya, agar tidak ketinggalan dengan video-video yang terbaru dari IM. Film ini diawali oleh sebuah scene dengan memperlihatkan seorang remaja yang bernama Cole, di mana pada saat itu dia sedang ketakutan dengan suntikan vaksin di sekolahnya, vaksin COVID kali. Mungkin karena dia nggak tahu vaksin itu aman atau tidak, Cole yang penakut sudah terbiasa mendapat perlakuan ejekan dan dibully di sekolahnya. Dan kemudian scene dilanjutkan ketika Cole sedang pulang ke rumah. Saat dia sedang berjalan, muncul sekelompok anak yang suka mengganggu Cole di sekolahnya. Mereka yang selalu membuli Cole sepertinya sudah kebiasaan melakukan hal buruknya. Apalagi mereka tahu bahwa Cole masih diasuh oleh seorang babysitter. Sebut saja si Otong. Si Otong yang merasa sudah dewasa meledek si Cole yang menurutnya culun dan tak tahu keindahan wanita. Tapi rupanya ledekannya itu tidak dihiraukan babysitter yang datang dan menjemput Cole. Tapi dia begitu kesal saat melihat Cole diganggu. Kemudian Bee mengancam dan membisikkan dengan kata-kata yang menggoda tapi sadis. Si Otong dan temannya yang ketakutan pun langsung lari. Kemudian Bee pun langsung mengantar Cole pulang ke rumahnya. Ketika dalam perjalanan mereka membicarakan orang tuanya yang sering pergi keluar kota. Dengan alasan itulah, orang tua Cole selalu menyewa jasa Bee yang sebagai seorang babysitter. Tak lama kemudian mereka pun sampai ke rumah Cole. Lalu dengan penuh semangat Bee mengajak Cole berpesta besok malam. Bocil yang selalu ingin terlihat dewasa ini pasti senang mendengarnya. Mereka yang terlihat sudah kompak pun akhirnya berpisah. Di keesokan harinya Cole dan temannya bernama Mela pergi ke sekolah. Lalu Cole mengatakan bahwa kedua orang tuanya akan pergi keluar kota lagi. Cole merasa bahwa kedua orang tuanya itu sengaja menjauhinya. Mela pun menyuruh Cole untuk tidak tidur dan melihat apa yang dilakukan Bee saat malam hari. Mendengar perkataan temannya tersebut, tentu Cole menjadi penasaran. Kemudian Cole berniat untuk melihat kebiasaan Bee saat malam hari. Ketika sedang berada di sekolah, Cole melihat Bee berjalan dengan seorang laki-laki, tapi entah pacar atau kenalan ketemu gede, nggak tahulah. Keduanya terlihat bahagia ketika bersama. Cole yang belum pernah pacaran pun jadi iri melihatnya. Kemudian Shin kembali ke rumah. Di sore itu kedua orang tua Cole sedang prepare untuk pergi keluar kota. Tak lama kemudian seorang pun datang. Cole yang tahu kalau yang datang itu Bee terlihat semangat untuk menyambutnya. Karena dia tahu nanti malam dia akan bersama Bee, si pengasuh seksoinya. Singkat waktu orang tua Cole akhirnya berangkat. Dan itu berarti pesta pun baru dimulai. Mereka yang sudah kelelahan pun rebahan rileks sambil curcol ringan. Karena sudah malam larut, Bee menyuruh Cole untuk tidur. Tapi rupanya saat itu Cole belum mengantuk. Kemudian Bee menawarkan minuman agar Cole bisa tidur. Cole yang belum pernah mencobanya seakan tertarik menerima tawaran Bee. Padahal sudah jelas nanti malam Cole akan bergadang untuk melihat apa yang biasa dilakukan Bee saat malam hari, seperti rencananya bersama Mela. Lalu saat Bee mengambil minuman, Cole langsung membuang minumannya agar dianggap minuman tersebut bisa membuat Cole ngantuk. Singkat waktu, Cole sudah berada di kamarnya. Pada saat itu, Cole menghubungi Mela tentang rencana mereka tadi siang. Terlihat mereka sangat penasaran dengan apa yang dilakukan si babysitter jika anak yang diasuhnya sudah tidur.
Ketika sudah hampir jam 12 malam, Cole mendengar ada yang masuk ke rumahnya. Karena penasaran, akhirnya Cole bergegas untuk melihatnya. Ternyata B mengajak teman-temannya untuk bermain ke rumahnya. Terlihat beberapa wanita dan teman laki-laki B sedang bermain botol munyer-munyer. Permainan tersebut mengharuskan untuk melakukan challenge. Sementara itu, Cole yang berada di atas memperhatikan dan melihat keseruan mereka di bawah. Pada saat itu, B lah yang terpilih untuk melakukan tantangan. Lalu temannya B, yang seorang atlet, menyuruh B membagikan jigongnya ke semua temannya. Tantangan pun segera dilakukan. Satu persatu B membagikan jigongnya kepada semua teman-temannya itu. Sementara Cole yang melihatnya malah menikmati pertunjukan gila itu. Lalu giliran si kacamata, malah dia terlihat gugup dan mengatakan bahwa terasa aneh dengan mereka. Tapi tiba-tiba B dan teman-teman membawa temannya untuk dijadikan syarat ritual aneh. Kemudian dia mengambil darah segar yang mengucur dari kepala pria tersebut. Tapi sialnya, saat si kampret ingin mengambil jatahnya, malah mukanya tersemprot darah yang mengucur tadi. B yang melihatnya kemudian membantu untuk mengambilkannya, karena B tahu si kampret ini ingin dagangannya laris, makanya dia mengikuti ritual tersebut. Mereka juga terlihat senang karena menganggap keinginan mereka semua akan terwujud. Setelah mereka mendapat jatahnya masing-masing, B melihat ke sebuah buku keramat yang dia miliki. Menurutnya buku tersebut bisa mengabulkan keinginan mereka. Musyrik bener ini. B mengatakan tinggal satu lagi syarat yang harus mereka dapatkan, yaitu darah manusia tak berdosa. Lalu B mengajak semua temannya untuk mendapatkan itu dari Cole. Mendengar perkataan tersebut, sontak Cole pun kabur. Cole yang berhasil masuk ke kamar langsung menghubungi polisi. Sambil menunggu polisi, dia mencari alat yang bisa untuk pertahanan. Lalu dia berusaha melarikan diri lewat jendela, tapi Cole tak menemukan tali untuk ia gunakan. Tepat pada waktunya, usaha kabur pun tak diketahui. B dan yang lainnya segera prepare untuk mengambil darah dari Cole. Dengan ternyata dia akan melakukannya dengan menggunakan jarum suntik. Terlihat Cole sangat kaget saat mendengar jarum suntik yang selama ini dia takuti. B menganggap Cole yang tertidur karena minuman yang dicampur dengan bius, padahal minuman tadi tak diminum Cole. Sementara Cole yang masih sadar terlihat menahan sakit saat diambilnya. Hingga pada mendatanginya, yang mendengar suara ledakan itu langsung menghampirinya, tapi dia terlihat kagum terhadap Cole yang berhasil meledakkan rudal tersebut. Tapi Cole mengira bahwa dia akan dihajar pria itu. Cole pun lari dan berusaha naik ke rumah pohon miliknya. Si atlet yang masih mengejar terus menyorakinya seolah dia menikmati pengejaran itu. Cole heran terhadap si atlet yang tiba-tiba menghilang. Dan tanpa diduga si atlet sudah berada di belakang Cole. Si atlet berniat membunuh Cole, tapi dia tak sadar dengan kondisi rumah pohon yang sudah rapuh. Lalu tiba-tiba si atlet terjatuh dan terkikis tali yang berada di sana. Cole pun lari dan berhasil sampai ke rumah Mela. Dia langsung menceritakan kejadian yang baru saja dialami. Mela pun kaget, ternyata B adalah seorang yang jahat. Kemudian mereka melihat B mendatangi rumah Mela. Mereka pun bergegas bersembunyi menuju ruangan lain. Terlihat mereka sangat ketakutan. Terlebih orang tua Mela juga sedang berada di luar kota. Sementara itu B sedang memeriksa ruangan di rumah itu. Tapi untung saja mereka berhasil masuk ke WC. Saat mereka berada di sana, Cole meminta maaf karena telah melibatkan Mela dalam masalahnya. Kemudian Cole menyuruhnya segera untuk menghubungi polisi. Sementara dia akan menghadapi babysitter yang kini menjadi seorang psikopat. Mela yang kagum dan keberanian Cole mulai merasakan lope-lope dengan tetangganya itu. Cole pun semakin bersemangat setelah mendapatkan ciuman dan bergegas menantang babysitternya. Ketika kembali ke rumah, Cole heran saat melihat bekas pembunuhan sudah menghilang.
Bahkan semua ruangan sudah kembali rapi, seperti B berusaha menghilangkan jejak pembunuhan yang dia lakukan. Kemudian Cole menemukan buku keramat milik B, dan dari buku tersebut dia tahu telah melakukan pengorbanan untuk mengabulkan semua keinginan mereka. Lalu tiba-tiba pukulan Cole mengenai tombol dari Sonya yang terkena peluru. Allison terlihat kesakitan akibat ulah Cole. Melihat Allison bersenjata, Cole berusaha mencari senjata lain, tapi sialnya Cole hanya mendapatkan gasolin saja. Ketika Cole sudah terpojok, B yang sudah menjadi psikopat dengan santuinya menembak mati Allison. Senjata yang dia dapat dari polisi membuat B semakin berbahaya. Kemudian Cole berusaha mengancam B dengan akan membakar buku keramat miliknya. Karena buku tersebut sangat berarti, B jelas tak mau ambil resiko. Cole pun bertanya untuk apa darah yang kau ambil dari tubuhnya itu. B pun mengatakan kalau darahnya akan dicampur dengan darah orang yang berkorban, dan jika sudah bercampur, dia akan menuangkan ke buku itu agar semua keinginannya dapat tercapai. Dan B menceritakan bahwa dulu dia sangat penakut juga. Tapi setelah melakukan ritual dari buku tersebut, ia menjadi sosok yang pemberani. Lalu Cole akhirnya paham bahwa selama ini ia telah dimanfaatkan oleh si B. Dan karena alasan itu Cole tidak terima, kemudian dia membakar buku yang menurutnya telah menimbulkan banyak kematian, lalu bergegas untuk memadamkannya. Sementara Cole yang berhasil kabur berusaha mengendarai mobil milik ayah Mela. Cole yang penakut, culun, dan selalu jadi bahan bulian di sekolahnya kini berubah menjadi sosok pemberani dan segera melakukan aksi horornya. Dan itu, dia melihat B sudah tak berdaya, lalu ia menghampirinya dan berkata bahwa awalnya dia suka dengan B, tapi setelah tahu bahwa B adalah psikopat, Cole merasa dirinya telah dikhianati. Mendengar perkataan tersebut, B jadi terharu dan ingin kembali seperti saat sebelum kejadian. Tapi rupanya Cole sudah tidak bisa menerima B lagi dan memilih pergi meninggalkannya. Seperti biasa, tak lama kemudian kepolisian Bombay tiba di tempat lokasi. Mela yang berhasil memanggil polisi segera menghampiri Cole, di mana pada saat itu dia terlihat bangga dengan Cole yang kini menjadi seorang yang pemberani. Di saat itu pula, para bocah yang suka membuli Cole datang dan melihat Cole kagum. Lalu tiba-tiba orang tua Cole datang melihat apa yang telah dialami Cole. Lalu Cole mengatakan, aku tak perlu lagi baby sister. Kemudian polisi mengecek keberadaan B yang tergeletak, tapi B sudah tidak ada. Dan film Babysitter pun berakhir.